Pada suatu hari, dua bayi kembar terlahir di dunia. Bayi tersebut diberi nama Annie dan Bobby. Bobby adalah seorang anak yang rajin dan pintar. Saking rajinnya, di usia ke-20, Bobby sudah mencapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang astronot dan mendapatkan misi untuk pergi melakukan penelitian ke luar angkasa. Kedua saudara kembar pun berpisah di usia ke-20 tahun. 20 tahun berlalu di bumi dan Annie menjalani kehidupannya secara normal. Sehingga saat ini usianya adalah 40 tahun. Di usia tersebut, Bobby pulang dari luar angkasa dan usianya kini adalah 36 tahun, yaitu 4 tahun lebih muda daripada Annie. Pertanyaannya adalah, kenapa usia mereka tidak sama? Padahal, lahir dalam waktu yang sama. Kenapa laju penambahan usia Bobby tidak secepat laju penambahan usia Annie? Usia Bobby melambat karena adanya efek pelambatan waktu. Efek ini menyebabkan jam biologisnya menjadi bergerak lebih lambat daripada ketika ia diam di bumi. Sedangkan Annie yang berada di bumi, jam biologisnya berjalan normal seperti biasa. Jadi akan terjadi perbedaan laju waktu yang dialami Annie dan Bobby, yaitu ketika waktu di bumi telah berlalu selama 1 jam, waktu di pesawat yang dikendarai Bobby masih kurang dari 1 jam akibat adanya efek pelambatan ini. Efek ini dinamakan time dilation atau pelambatan waktu, yang merupakan salah satu efek dari teori relativitas khusus yang dicetuskan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori ini sangat penting karena menjadi tumpuan untuk teori fisika modern di abad 20. Efek lain yang muncul adalah kontraksi panjang, yaitu pemendekan dari panjang suatu benda jika diamati oleh pengamat yang bergerak. Masa relativistik, yaitu bertambahnya massa suatu benda yang bergerak, hingga persamaan yang paling terkenal yaitu E sama dengan mc², yang merupakan persamaan dari kesetaraan massa energi yang menjadi cikal bakal dijatuhkannya bom atom pertama di Hiroshima dan Nagasaki. Di sini kita akan berfokus dahulu pada satu topik, yaitu pelambatan waktu dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Sebelum membahas lebih jauh tentang pelambatan waktu, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang konsep kecepatan relatif. Tinjau 3 pengamat, yaitu A yang berada di dalam mobil yang bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 km per jam, B yang berada di dalam mobil yang bergerak ke kiri dengan kecepatan 50 km per jam, serta C yang diam di pinggir jalan. Kecepatan relatif adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat tertentu. Sebagai contoh, menurut C, kecepatan A adalah 30 km per jam ke arah kanan. Kita menuliskan ini sebagai VAC, yaitu kecepatan relatif A terhadap C sama dengan 30 km per jam ke kanan. Dengan cara yang sama, kecepatan relatif B terhadap C kita tuliskan sebagai VBC yang nilainya adalah 50 km per jam ke kiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapa kecepatan relatif C terhadap A dan terhadap B? Kita mengatakan C diam karena kita juga diam. Seandainya kita berada di dalam mobil A, maka kita menganggap diri kita diam, sehingga C memiliki kecepatan sebesar VCA sama dengan 30 km per jam ke kiri. Tidak hanya C, bahkan semua benda di sekitar C termasuk tanah memiliki kecepatan ke kiri sama dengan 30 km per jam. Dengan cara yang sama, jika kita berada di dalam mobil B, maka akan kita dapatkan bahwa kecepatan C relatif terhadap B adalah VCB sama dengan 50 km per jam ke kanan. Hal ini sesuai dengan definisi dari kecepatan relatif, yaitu bahwa kecepatan relatif adalah kecepatan yang diukur oleh pengamat tertentu. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa kecepatan relatif B terhadap A dan sebaliknya? Caranya sama. Kita memposisikan diri di mobil A dan melihat mobil B. Karena menurut A kecepatan C adalah 30 km per jam ke kiri dan menurut C kecepatan B adalah 50 km per jam ke kiri, maka kecepatan B menurut A adalah VBA sama dengan VBC ditambah VCA sama dengan 50 ditambah 30 sama dengan 80 km per jam ke kiri. Perhatikan bahwa kecepatan B yang awalnya adalah 50 km per jam ke kiri menurut C, ternyata nilainya adalah sebesar 80 km per jam ke kiri menurut A, yaitu sedikit lebih besar. Hal ini terjadi karena C diam dan A bergerak, sehingga menghasilkan pengukuran kecepatan yang berbeda. Artinya, jika terdapat banyak sekali pengamat dengan kecepatan yang berbeda-beda, akan memberikan pengukuran kecepatan yang berbeda, walaupun mereka mengukur benda yang sama. Sekarang kita akan mempelajari bahwa tidak semua kecepatan itu relatif.
Di alam, ada satu kecepatan yang terbukti secara eksperimen nilainya selalu mutlak dan tidak bergantung pada gerak pengamat, yaitu kecepatan cahaya yang nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Misalkan C memegang sebuah senter dan menyalakan cahaya ke arah kanan, yaitu searah dengan gerak A. Maka kita akan berpikir bahwa kecepatan relatif cahaya menurut C adalah sebesar C, kecepatan relatif cahaya menurut B adalah C ditambah VB, dan kecepatan relatif cahaya menurut A adalah C kurang VA. Tetapi ternyata eksperimen tidak berkata demikian. Kecepatan cahaya baik menurut C, A, dan B adalah sama, yaitu sebesar C. Tidak peduli pengamat C diam, pengamat A bergerak searah perambatan cahaya, dan pengamat B bergerak berlawanan arah perambatan cahaya. Pengamatan yang dilakukan oleh De Sitter di tahun 1908 terhadap rotasi bintang ganda menunjukkan bahwa kecepatan cahaya yang dipancarkan sumber searah gerak cahaya maupun sumber yang berlawanan arah gerak cahaya tetap menunjukkan kecepatan sebesar C, bukan C tambah V maupun C kurang V. Karena ini adalah fakta eksperimen, maka ada yang harus dimodifikasi terhadap teori kecepatan relatif yang selama ini kita kenal. Modifikasi tersebut harus memastikan bahwa kecepatan cahaya akan selalu konstan menurut semua pengamat. Kecepatan relatif yang kita bahas tadi merupakan bagian dari suatu teori yang disebut sebagai teori relativitas Newton, yang memenuhi persamaan transformasi Galileo. Jika kita berada di posisi B, kita akan melihat C sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan relatif sebesar V, sehingga dalam selang waktu T, sejak keduanya berimpit, jarak keduanya adalah sebesar Vt. Sedangkan A merupakan event atau kejadian yang dilihat oleh B dan C. Jarak C ke A adalah sebesar X aksen, sedangkan jarak B ke A adalah X yang nilainya setara dengan X aksen ditambah Vt. Pernyataan koordinat titik A menurut B yaitu X, Y, Z, T menjadi koordinat menurut C yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen disebut sebagai transformasi Galileo. Perumusan ini berlaku sangat baik untuk benda-benda yang bergerak dengan kecepatan rendah atau jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Tetapi tidak berlaku baik untuk kecepatan benda yang mendekati kecepatan cahaya karena tidak sesuai dengan fakta eksperimen. Sebagai contoh, misal event A kita ganti dengan cahaya yang bergerak ke kanan. Maka menurut transformasi Galileo, kecepatan cahaya menurut B adalah C, sedangkan menurut C adalah C kurang V. Padahal secara eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan cahaya tetaplah C, baik menurut B maupun menurut C. Teori relativitas Newton tidak relevan dengan kecepatan tinggi yang mendekati kecepatan cahaya, sehingga dibutuhkan teori relativitas yang baru untuk menjelaskan fenomena ini. Teori yang baru ini disebut sebagai teori relativitas khusus yang dicetuskan oleh Albert Einstein di tahun 1905 pada papernya yang berjudul On the Electrodynamics of Moving Bodies yang terbit di jurnal Annalen der Physik. Salah satu isi papernya adalah adanya postulat yang menyatakan fakta eksperimen, yaitu bahwa kecepatan cahaya besarnya mutlak dan tidak bergantung pada gerak pengamat. Perumusan dasar dari kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu, dengan perpindahan merupakan perubahan posisi pada suatu ruang. Kecepatan ini menjadi relatif karena ruang dan waktu adalah sesuatu yang mutlak. Artinya 1 meter menurut siapapun adalah 1 meter, 1 jam menurut siapapun adalah 1 jam. Tapi Einstein berpikir secara berbeda. Agar kecepatan cahaya selalu konstan, maka ia mengubah pola pikir yang selama ini kita gunakan, yaitu dia menerima fakta eksperimen bahwa kecepatan cahaya harus mutlak dan sebagai gantinya, ruang dan waktu menjadi bersifat relatif. Artinya 1 meter menurut kita belum tentu 1 meter menurut pengukuran pengamat lain yang sedang bergerak. Jika waktu di bumi menurut Ani berlalu 1 jam, belum tentu waktu di pesawat yang ditumpangi oleh Bobby berlalu 1 jam. Karena Ani mengukur waktu di bumi secara diam, sedangkan Bobby mengukur waktu di pesawat yang sedang bergerak. Dengan demikian, transformasi Galileo harus dimodifikasi agar ruang dan waktu menjadi relatif dengan menambahkan suatu konstanta pada bagian transformasi ruang dan transformasi waktu. Dengan sedikit perhitungan, akan didapatkan bentuk transformasi yang baru yang dikenal sebagai transformasi Lorentz, yang menjamin bahwa kecepatan cahaya akan selalu konstan menurut semua pengamat. Perhatikan bahwa laju penambahan waktu yang dialami pengamat bergerak terhadap kejadian atau delta T aksen selalu berbeda dengan waktu yang dialami oleh pengamat diam terhadap kejadian atau delta T dengan faktor pelambatan sebesar gamma. Kita kembali ke Ani dan Bobby. Di sini kita berposisi sebagai Ani yang diam di bumi. Setelah 20 tahun, menurut Ani waktu yang telah berlalu adalah delta T aksen sama dengan 20 tahun, sehingga usianya menjadi 40 tahun. Tetapi ada efek pelambatan waktu
waktu yang terjadi. Semakin besar kecepatan Bobby, semakin besar nilai gamma, yang berarti bahwa pelambatan waktu juga semakin besar. Jika Bobby bergerak dengan pesawat yang kecepatannya adalah 0,6 C, maka laju penambahan waktu yang dialami Bobby adalah sebesar delta T sama dengan 16 tahun. Sehingga ketika Bobby kembali ke bumi, usianya telah bertambah sebesar 16 tahun dan usianya menjadi 36 tahun atau selisih 4 tahun dengan saudara kembarnya yaitu Annie. Jadi saudara kembar yang awalnya berusia sama, kini salah satunya menjadi lebih muda akibat adanya efek dilasi waktu. Terdapat paradoks dari kisah ini. Karena Annie dan Bobby bukan cahaya, maka kecepatan keduanya adalah relatif. Menurut Annie, Bobby bergerak dengan kecepatan 0,6 C sehingga waktu yang berlalu di bumi adalah 20 tahun. Sehingga waktu yang berlalu di pesawat Bobby adalah 16 tahun. Sehingga Bobby menjadi lebih muda. Tapi menurut Bobby tidak demikian. Dia merasa tidak kemana-mana, tetapi Annie, bahkan bumi dan seluruh ruang angkasa yang bergerak menjauhinya dengan kecepatan sebesar 0,6 C. Sehingga yang melakukan perjalanan pulang pergi adalah Annie dan seluruh alam semesta. Jadi ketika Annie dan alam semesta sudah kembali, seharusnya Annie yang mengalami pelambatan usia dan menjadi lebih muda, bukan dirinya. Jadi, letak paradoks dari kisah ini adalah siapa yang sebenarnya jauh lebih muda, Annie atau Bobby? Pembacaan paradoks ini akan dijelaskan di video selanjutnya untuk menentukan siapa yang sebenarnya lebih muda. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Advisorium. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan. Misalkan Annie dan Bobby berpisah di usia 20 tahun. Bobby mengendari pesawat ruang angkasa dengan kecepatan 0,8 C. Ketika di bumi telah berlalu 25 tahun dan Bobby telah kembali, berapa usia Bobby sekarang? Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.